Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yayat Minor, salah satu bakal calon kepala desa Banjaranyar periode mendatang, ya enggak? Ketika ada yang bertanya kepada saya, Mas Yayat, apa sih manfaat yang Mas Yayat dapatkan setelah memiliki status bakal calon kepala desa Banjaranyar, ya enggak? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik, ya enggak? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya merupakan salah satu dan yang pertama mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala desa Banjaranyar periode mendatang, ya enggak? Nah, ketika ada yang bertanya manfaatnya, yang pertama saya akan jawab, Alhamdulillah dengan status bakal calon kepala desa Banjaranyar yang saya deklarasikan dengan spirit sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Banjaranyar, ya enggak, dan alhamdulillah ternyata bisa apa ya, semakin menambah silaturahmi saya dengan masyarakat Banjaranyar yang mohon maaf sejauh ini ya mungkin tidak sebanyak itu ya. Iya, terus yang keduanya dan apa ya? Ini sebetulnya yang kedua ini cukup mengejutkan dan ternyata itu dengan status bakal calon kepala desa Banjaranyar saya mengetahui bahwa apa ya? Keadaan Banjaranyar itu memang butuh anak-anak muda yang aktif, yang mau bergerak untuk melakukan hal-hal positif. Yang ketiga, saya juga alhamdulillah dengan status bakal calon kepala desa itu memudahkan komunikasi silaturahmi dengan pihak Pemdes, dan saya juga mengapresiasi nih kepada Bapak Kepala Desa Banjaranyar yang saat ini aktif, Bapak Soekarto, dan jajaran staf di pemerintahan Desa Banjaranyar, karena alhamdulillah selama ini sudah membantu saya khususnya dan masyarakat Banjaranyar itu ketika saya itu membutuhkan informasi dan koordinasi beberapa hal, ya enggak. Jadi memang ya kalau misalkan memang ada sesuatu yang harus kita kritik ya memang harus dikritik, tetapi ada hal-hal yang perlu kita apresiasi harus kita apresiasi gitu kan. Dan alhamdulillah saya juga bisa berkali-kali silaturahmi ke rumahnya Bapak Kepala Desa dan diskusi banyak hal. Dan yang terbaru mudah-mudahan nanti tahun ini di tahun 2023 itu Banjaranyar bakal memiliki ambulan, salah satu hal yang sering didiskusikan teman-teman di media sosial, ya enggak. Kemudian dengan adanya status bakal calon kepala desa Banjaranyar itu saya juga apa ya, lebih leluasa ketika saya diskusi dengan Pak Wawan. Kalau kalau teman-teman yang tahu itu dari dulu sebetulnya Pak Wawan itu mantan kepala desa itu, sebetulnya kalau di ini tuh bapaknya temen sih. Dulu saya juga sering ngopi, cuman temennya memang tidak terlalu dekat gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata dengan status bakal calon kepala desa itu saya bisa belajar, bisa diskusi, mengenal lebih dekat tentang Banjaranyar, hal-hal apa, tantangan-tantangan apa yang memang dihadapi oleh Banjaranyar, dan hal-hal apa yang memang idealnya itu harus ditingkatkan dari Banjaranyar. Dan saya selalu menganggap bahwa kekurangan atau mungkin sesuatu yang belum dicapai oleh bapak-bapak kepala desa sebelum saya itu adalah bukan sebuah aib, tetapi itu adalah bagian dari sebuah peluang buat kami generasi berikutnya itu untuk mencapai titik itu, ya. Jadi saya sangat menikmati sebagai salah satu bakal calon kepala desa di kampung halaman sendiri, yang sejauh ini saya lebih sering komunikasi melalui media sosial, melalui jejaring sosial, dan saya juga bahkan sebelumnya itu hanya aktif komunikasi hal-hal tentang di luar desa kita sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun ini saya bisa lebih dekat, lebih kenal tentang desa Banjaranyar, ya enggak. Meskipun ya enggak, beberapa hal memang menimbulkan banyak keresahan di dalam hati, ya enggak, tetapi saya selalu melihatnya itu adalah dari sisi positifnya. Nah, dengan adanya hal-hal itulah justru malah membuat saya itu lebih dekat dengan Banjaranyar. Bisa jadi dengan tidak adanya
masalah-masalah yang ada di Banjaranyar, bisa jadi saya tidak mengenal Banjaranyar atau bahkan saya itu tidak mengenal teman-teman yang sejauh ini apa ya komunikasi aktif untuk diskusi tentang Banjaranyar ya nggak? Nah, terus manfaat selanjutnya juga alhamdulillah dengan status bakal calon kepala desa Banjaranyar, saya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki apa ya, semacam rasa percaya diri untuk meredam segala informasi yang bersifat noise atau kebisingan di media sosial. Karena tagline-nya adalah jika ada teman-teman yang selama ini kritis, berarti cukup berhenti dan saatnya sampean itu nantang saya sebagai bakal calon kepala desa, ya enggak? Jadi saat ini atau 1 tahun kemarin itu saya sudah mengedukasi bahwa saat ini itu sudah tidak tepat untuk sibuk mengkritik kepala desa atau Pemdes yang saat ini, ya enggak? Dan Pemdes yang sebelumnya, ya enggak? Fokus kita hari ini adalah bagaimana jika ada hal-hal yang kurang di desa Banjaranyar, kita support. Apalagi bakal calon kepala desanya adalah jauh-jauh dari Bogor, dan saya juga memberikan komitmen, memberikan garansi untuk sebuah pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan dan terbuka kepada masyarakat Banjaranyar, dan tentunya bergaransi. Jadi saya sudah di video sebelumnya itu saya memang sudah menggaransi bahwa target saya itu 2 tahun perubahan di Banjaranyar itu terasa. Jadi kita tidak ada debat kusir. Kalau misalkan memang ada teman-teman yang nantinya itu ingin melakukan perjanjian hitam di atas putih, saya dengan senang hati dipersilahkan. Karena saya memang menargetkan desa Banjaranyar itu bisa menembus minimal ya enggak top 5 penyelenggaraan desa paling transparan di Indonesia. Makanya nanti saya akan aktif komunikasi dengan beberapa pihak, beberapa elemen di desa Banjaranyar maupun di luar desa Banjaranyar untuk memastikan Banjaranyar itu bisa menjadi salah satu desa paling transparan di Indonesia, ya enggak? Jadi kurang lebih seperti itu manfaat yang saya dapatkan, ya enggak? Adapun pro dan kontra terkait pencalonan saya sebagai kepala desa di Banjaranyar yang notabene itu saya domisilinya itu di Bogor dan hari-harinya di Bogor, ya enggak. Saya melihatnya itu adalah justru malah ini adalah sebuah kesempatan untuk menciptakan sejarah baru di desa Banjaranyar, ya enggak. Belum lagi dengan metode yang saya jalankan, sosialisasi 80% melalui online dan 20% hanya melalui offline. Saya menargetkan begitu saya terpilih, maka saya akan mendeklarasikan bahwa desa Banjaranyar itu adalah salah satu desa digital di Indonesia. Karena masyarakat di Banjaranyar itu mampu mengakses informasi dan sosialisasi melalui jejaring sosial yang saat ini bisa dikatakan sebagian orang itu kan masih meragukan, ya enggak? Dan Banjaranyar mampu mewujudkan itu, ya enggak? Dan yang paling mengagetkan, alhamdulillah dengan status saya sebagai bakal calon kepala desa Banjaranyar, saya bisa semakin mencintai orang tua, keluarga besar saya, ya enggak? Dan ternyata bisa jadi bapak saya atau ibu saya tidak tidak memberikan bekal materi yang banyak, ya enggak? Tetapi justru malah dengan status pencalonan kepala desa saya malah bersyukur dengan almarhum bapak saya yang ternyata telah menjaga nama baik keluarga. Itu justru malah justru itu menurut saya yang selama ini mungkin kita nggak pernah sadar ya apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita untuk menjaga nama baiknya, ya enggak? Dengan segala kesederhanaan, alhamdulillah justru malah
orang-orang di Banjaranyar lebih kenal dengan bapak saya dan keluarga saya yang nggak dibanding saya sendiri. Jadi kalau saat ini diskusi santai itu ya nggak, sebanyak apapun pencapaian saya yang dilakukan di luar Banjaranyar, ternyata di Banjaranyar saya akan tetap kalah namanya dengan orang tua saya ya enggak? Nah, jadi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi, menjadi motivasi buat anak-anak muda dan terutama apa ya, orang-orang atau kita nih yang mungkin dia nggak lahir dari keluarga yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kaya, untuk mewujudkan sebuah semangat dan sejarah baru di manapun kita berada ya enggak. Sore nih, aduh, gua jadi ini karena gue jadi inget bokap gue almarhum. Itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga berdoa bersama bahwa Pilkades Banjaranyar itu bisa menjadi sebuah sejarah baru, menjadi sebuah ajang silaturahmi yang baik antar sesama warga Banjaranyar, dan tentunya saya pun menggaransi bahwa selama proses sosialisasi, selama proses persiapan sampai dengan nanti proses Pilkades di Banjaranyar, saya akan menolak untuk mengkomentari hal-hal apapun yang dikerjakan oleh bakal calon kepala desa lainnya. Karena alhamdulillah juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Perlu diketahui bahwa saat ini update yang sudah masuk itu bakal calon kepala desanya itu memang senior-senior saya ya enggak. Jadi dulu latar belakangnya kalau saya memang mencalonkan kepala desa itu karena berharap ada garansi dari siapapun di masyarakat Banjaranyar untuk menggaransi ketika mau menjadi bakal calon kepala desa. Karena saya memang tidak mendapatkan itu, makanya saya akhirnya maju sendiri ya enggak. Tetapi sekali lagi bahwa saya itu akan menolak ketika diajak diskusi untuk mengomentarin bakal calon kepala desa Banjaranyar yang lainnya. Saya akan sangat tertarik ketika diajak diskusi, menggali, menanyakan, menantang dalam konteks yang positif tentang visi misi saya, yang target saya sebagai bakal calon kepala desa Banjaranyar dan gagasan-gagasan kita sebagai masyarakat Banjaranyar, sehingga kita itu fokus untuk sebuah perubahan positif ya enggak. Jadi siapapun nanti yang Allah takdirkan diberikan amanah menjadi kepala desa Banjaranyar, mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Dan saya juga apa ya, harusnya saya itu jadi merasa antusias tentang Banjaranyar ya enggak. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, saya itu memiliki karakter dan memiliki perasaan ketika semakin banyak orang itu mengatakan bahwa saya jadi kepala desa di Banjaranyar itu mustahil, berat, susah, itu justru malah saya semakin tertantang dan semakin semangat. Itu artinya peluang saya mengukir sejarah baru di desa Banjaranyar itu akan terwujud. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga video ini bisa menginspirasi nih, terutama anak-anak muda yang mungkin ya nggak memiliki latar belakang keluarga sama seperti saya, dari orang yang biasa-biasa saja ya nggak. Kita tetap menghormati senior, menghormati guru, menghormati sesama masyarakat Banjaranyar dan masyarakat Indonesia. Kita boleh mengkritik siapapun, tetapi kita jangan sampai kehilangan rasa hormat kita kepada orang lain ya nggak. Itu aja, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selama ini sudah support dan teman-teman yang selama ini itu sudah memberikan motivasi, dan tentunya juga saya mengucapkan terima kasih banyak buat masyarakat Banjaranyar yang selama ini sudah aktif berkomunikasi melalui media sosial, ataupun yang beberapa orang itu memang komunikasi langsung dengan saya. Saya mohon maaf barangkali ada sesuatu hal yang kurang berkenan selama silaturahmi, dan ke depan juga mungkin saya akan mengagendakan silaturahmi secara parsial dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Tetapi
komitmen saya adalah segala proses sosialisasi dan silaturahmi itu akan kita dokumentasikan dalam bentuk video sehingga itu bisa menjadi sebuah kenangan yang indah dari proses demokrasi yang ada di Banjaranyar, ya enggak. Dan terakhir sebelum video ini saya tutup, ya enggak, saya akan menyampaikan spesial terima kasih buat beberapa orang yang ada di Banjaranyar. Bisa jadi penggiat kaum Mas Amin, ya nggak, meskipun sekali lagi ya nggak, meskipun saya berkali-kali perang opini sama beliau, ya nggak, tetapi saya mengapresiasi bahwa semangat kita adalah untuk memberikan kontribusi positif, ya kan. Terus ada Mas Gatot dari Hugayam, meskipun beliau ternyata itu aslinya Margasari, tetapi ketika memiliki istri orang Hugayam itu aktif untuk apa ya, memberikan dampak positif di lingkungan Hugayam, ya enggak, Pak Kris Biantoro, ya. Jadi memang kadang-kadang saya itu ternyata memang benar-benar setelah menjadi salah satu bakal calon kepala desa Banjaranyar, sering silaturahmi ke Banjaranyar, saya optimisme saya untuk hal-hal positif di Banjaranyar itu semakin tinggi, ya enggak? Karena saya justru malah semakin ketemu sama Pak Kris Biantoro, diskusi masalah pernah mengundang tim junior Persija, Persib, ya enggak? Dan Pak Irwan juga nih, ya. Pak Irwan, ternyata Pak Irwan juga luar biasa. Beliau pernah membawa tim junior untuk bisa tembus di Danone Nation Cup. Itu tidak semua orang yang aktif di sepak bola itu bisa melakukan hal itu, ya. Dan mudah-mudahan apa ya, saya dengan silaturahmi itu semakin banyak nambah ilmu, nambah wawasan, dan mudah-mudahan juga semakin menambah kepercayaan saya bahwa Banjaranyar itu memang harusnya spektakuler, ya. Bapak BPD Banjaranyar juga, ya nggak, bapak saya, ya nggak. Dan tentunya orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya nggak, wabil khusus kalau keluarga saya nggak usah dibahas, ya nggak. Terus statement saya nih yang terakhir, saya tidak akan pernah minta dukungan kepada siapapun, ya nggak. Bahkan kakak kandung saya sendiri, keluarga inti saya sendiri, saya hanya akan menyampaikan visi misi, komitmen, target, dan garansi. Selebihnya saya akan menyerahkan 100% kepada masyarakat Banjaranyar. Kalau memang apa yang saya sampaikan itu bisa jelek di dalam hati, silahkan pilih saya. Tetapi kalau memang dianggap ya diomong kosong, butuh perjanjian, diskusikan, ya enggak. Tetapi kalau misalkan apa yang menjadi visi misi saya, target saya itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat Banjaranyar, saya akan dengan ikhlas menerima apapun hasil, apapun keputusan dari masyarakat Banjaranyar, terlepas memilih saya atau tidak, ya enggak. Karena bisa jadi target yang saya buat itu ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat Banjaranyar, ya enggak. Meskipun kalau teman-teman cross check, pasti 99% visi misi saya dan target saya itu relevan dengan yang ada di Banjaranyar, karena memang target, visi misi, dan program yang saya buat itu memang berdasarkan riset atau survei kepada masyarakat Banjaranyar, meskipun mungkin rasionya baru 15%-an sih, ya enggak. Dan mudah-mudahan sekali lagi video ini bisa bermanfaat, memberikan motivasi, memberikan spirit, energi baru buat masyarakat Banjaranyar dalam berdemokrasi. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda sudut pandang politik, tetapi kita harus bisa menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat Banjaranyar ataupun sesama warga Indonesia. Dan tentunya mudah-mudahan kita juga bisa tetap saling bersinergi dalam kebaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.